Zhang Yi dan kelompoknya beristirahat selama 1 hari di kota badai salju. Keesokan harinya, Zhang Yi memanggil Bai Li Changqing. Kini, Bai Li Changqing serta Wudi dan yang lainnya telah sepenuhnya bergabung ke dalam tim Zhang Yi. Termasuk keluarga mereka, semuanya juga telah dipindahkan ke area tempat tinggal tim Zhang Yi. Hal ini bahkan tidak ingin Zhang Yi repot-repot bicarakan dengan Zhu Zheng. Ia hanya menyuruh Bai Li Changqing sendiri yang menyampaikan kabar itu kepadanya. Itu hanyalah formalitas belaka, karena semua orang sudah paham situasinya. Zhu Zheng tentu saja tidak akan menghalangi. Sekarang, kekuatan kemampuan Bai Li Changqing sudah mencapai 9.999 poin, hanya selangkah lagi dari tingkat Epsilon. Setelah bergabung dengan tim Zhang Yi dan menjadi instruktur pasukan bayangan Fu Ying, ia juga memperoleh manfaat dari sumber kekuatan serangga tanah raksasa. Kesetiaannya pada Zhang Yi sudah tidak perlu diragukan lagi. Setelah memanggil Bai Li Changqing, Zhang Yi mulai memberikan perintah. Bai Li, sekarang krisis di Kekaisaran Wuluan sudah berakhir. Kita tidak mungkin terus tinggal di kota badai salju. Jadi, bawa beberapa orang dan makhluk mekanik, lalu mulai bangun kembali kota Tianhai. Mendengar hal itu, wajah Bai Li Changqing langsung berseri-seri. Baik, saya akan segera melaksanakannya. Dalam pandangan Bai Li Changqing, dengan kekuatan pribadi Zhang Yi saat ini, serta kekuatan keseluruhan tim, mereka sepenuhnya layak menjadi penguasa wilayah besar. Mana mungkin mereka terus menetap di kota badai salju? Kalau bukan karena Zhang Yi terlalu malas mengurus hal-hal seperti itu, seharusnya dia sudah lama menjadi komandan tertinggi wilayah Jiangnan. Zhang Yi mengetuk sandaran sofa, lalu berkata, "Kali ini kita harus belajar dari pengalaman. Kita tidak boleh lagi seperti sebelumnya, di mana orang bisa menghancurkan kota kita hanya dengan tsunami." Jadi, dalam pembangunan ulang kota Tianhai, aku punya beberapa persyaratan. Ia mengangkat satu jari. Pertama, dari segi material, gunakan bahan yang lebih baik. Setiap bangunan harus bisa tertutup rapat. Dengan begitu, baik menghadapi tsunami maupun serangan artileri, keselamatan warga bisa terjamin semaksimal mungkin. Untuk rumah para teknisi inti, tambahkan pula modul pelindung anti-energi. Jangan khawatir soal material. Di antara hasil rampasan dari Kekaisaran Wuluan, bahan-bahan seperti itu banyak sekali. Gunakan saja sesukamu. Bai Li Changqing mengaktifkan perekam suara, mencatat setiap kata Zhang Yi dengan jelas. Ia bahkan mengumpulkan perkataan Zhang Yi menjadi semacam kumpulan kutipan harian yang ia dengarkan setiap malam sebelum tidur untuk menyegarkan pikiran dan memperdalam kekagumannya terhadap Zhang Yi. Zhang Yi lalu mengangkat 2 jari. Kedua, di bawah kota harus dibangun tempat perlindungan bawah tanah yang benar-benar aman. Yang sebelumnya memang sudah lumayan, tapi krisis kemarin masih memperlihatkan banyak kekurangan. Contohnya, jumlah pintu masuk terlalu sedikit dan luasnya tidak mencukupi. Akibatnya, banyak orang tidak sempat berlindung saat keadaan darurat. Bai Li Changqing mengangguk serius, menandakan ia benar-benar mencatat hal itu dalam hati. Dan yang ketiga, lanjut Zhang Yi, adalah hal paling penting. Zhang Yi menyilangkan jari-jarinya dan berkata dengan nada sungguh-sungguh, "Aku ingin kota Tianhai menjadi satu kesatuan utuh." Bai Li Changqing terkejut. Satu kesatuan? Jumlah penduduk kota Tianhai kini lebih dari 70.000 jiwa. Ditambah lagi, Zhang Yi memperlakukan mereka dengan baik dan tidak memaksa mereka tinggal berdesakan, sehingga area pemukiman mereka sangat luas. Selain area tempat tinggal, ada juga tempat rekreasi, hiburan, dan bahkan pasar. Dulu, wilayah kota Tianhai dibangun dengan benteng Tianhai sebagai pusatnya dan meluas sejauh 10 km dari sana. Menyatukan wilayah seluas itu menjadi satu struktur terpadu tentu bukan pekerjaan mudah. Zhang Yi mengangguk. Benar. Dengan begitu, jika suatu hari kita harus berpindah secara mendadak, aku bisa membawa seluruh kota masuk ke dalam ruang dimensiku, katanya sambil menjelaskan rencananya. Kini, Zhang Yi yang telah mencapai tingkat uskup hitam memiliki kemampuan untuk membuka gerbang ruang dimensi dengan cakupan yang sangat luas. Ruang di dalamnya pun amat besar. Menyimpan seluruh area seukuran sebuah desa atau kota kecil di dalamnya bukanlah masalah.
Bai Li Changqing berpikir sejenak, lalu menjawab dengan serius. Saya mengerti. Mohon tenang, saya akan menyelesaikan pembangunan kota Tianhai yang baru secepat mungkin. Membangun kota dengan sistem terintegrasi memang sulit, tapi bukan mustahil. Hanya butuh waktu lebih lama. Dengan bantuan pasukan mesin dan para manusia berkemampuan khusus, pembangunan kota itu tidak akan terlalu sulit. Zhang Yi tersenyum dan bertanya, menurutmu, butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikannya? Bai Li Changqing mengelus dagunya yang penuh cambang. Sekitar 2 bulan, mungkin sudah bisa selesai. Zhang Yi menggeleng pelan. Terlalu lama. Bai Li Changqing buru-buru menjawab dengan canggung. Yang mulia, saya tidak bermaksud mengelak. Tapi dengan semua persyaratan Anda, paling cepat, benar-benar paling cepat. Punya waktu 1,5 bulan. Zhang Yi tersenyum dan melambaikan tangan. Kau salah paham. Maksudku, siapa bilang kau harus melakukannya sendirian? Ia menunjuk keluar ruangan. Sebarkan kabar bahwa aku akan membangun kembali kota Tianhai. Nanti akan banyak orang yang berebut datang membantu. Mata Bai Li Changqing langsung berbinar. Ia paham maksudnya. Sekarang, 6 wilayah besar semuanya ingin mencari muka di hadapan Zhang Yi, hanya saja belum ada kesempatan. Begitu kabar ini tersebar, apalagi setelah mereka menerima banyak keuntungan dari rampasan Kekaisaran Wuluan, tentu mereka akan berlomba-lomba datang untuk membantu. Saya mengerti, Yang Mulia. Tenang saja, paling lama 1/2 bulan, kota Tianhai yang baru akan berdiri megah. Zhang Yi tersenyum dan mengangguk. Baik, pergilah. Aku menunggu kabar baik darimu. Bai Li Changqing keluar dari tempat istirahat Zhang Yi. Belum sempat ia berbuat apapun, baru saja keluar, beberapa orang langsung menghampirinya. Ketika Bai Li Changqing menatap lebih dekat, wah, ternyata para tokoh kuat dari tiap wilayah sudah berkumpul di sana. Ada Kapten Armada Hailong dari wilayah Donghai, pemimpin biara dari wilayah Barat Daya, teman lamanya Tu Yunli dari wilayah Jiangnan, 36 pendekar langit dari wilayah Shengjing, Liu Xian dari wilayah Timur Laut, serta seorang kapten tingkat tinggi dari wilayah Barat Laut. Mereka semua menyapanya dengan ramah. Loh, ini bukan Bai Li, saudaraku? Kebetulan sekali. Pertempuran di Kekaisaran Wuluan. Itu luar biasa. Penampilanmu masih terekam jelas di benakku. Aku sudah lama ingin minum bersamamu. Ayo, hari ini aku yang traktir. Kita tidak pulang sebelum mabuk. Kau apa-apaan? Aku yang datang duluan. Kau antre di belakang. Ini wilayah Jiangnan kan? Aku, Tu Yunli, sahabat karib Bai Li. Kalian tunggu giliran kalian. Semua orang berebut ingin mengajaknya minum bersama. Melihat pemandangan itu, Bai Li Changqing akhirnya mengerti kenapa Zhang Yi berkata seperti tadi. Benar saja, setelah seseorang memiliki kekuatan besar, orang-orang di sekitarnya semua tampak baik, dan setiap dari mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu. Bai Li Changqing tersenyum tipis. Kalau begitu, karena semua sudah datang dan kebetulan kita bisa berkumpul, mari kita minum beberapa gelas bersama. Setuju. Ayo, malam ini kita tidak pulang sebelum mabuk. Urusan pembangunan kembali kota Tianhai diserahkan kepada Bai Li Changqing. Alasan Zhang Yi tidak meminta keluarga atau orang-orang seperti Lu Keran untuk menanganinya adalah karena mereka saat ini juga sangat sibuk. Pertama, semua orang telah memperoleh kekuatan besar berupa sumber kekuatan makhluk asing dari pertempuran terakhir itu. Ada yang mendapatkannya sendiri, ada pula yang berbagi dengan orang lain, tetapi semuanya mendapatkan hasil yang sangat berlimpah. Namun untuk menyerap dan mengubah sumber kekuatan makhluk asing yang begitu kuat itu, diperlukan waktu yang sangat lama. Kedua, setelah menaklukkan Kekaisaran Wuluan, masih ada banyak urusan yang harus diselesaikan perlahan-lahan. Misalnya, Zhou Ke'er harus melakukan penelitian dengan memotong dan menganalisis tubuh Zheng Lo, serta Kaisar Xi dan anggota keluarga kerajaan lainnya, guna mempelajari apakah genetik para bangsawan Kekaisaran Wuluan mengandung unsur yang dapat membantu perkembangan manusia. Selain itu, masih ada satu hal penting, membongkar kode pengendali armor penamat. Ya, itu adalah mesin tempur super yang semula hendak digunakan Kaisar Xi
dalam serangan balasan terakhirnya. Sayangnya, dia kalah sebelum sempat mengendalikan armor itu. Meskipun Yang Xin tidak sempat menyaksikan kekuatan armor penamat secara langsung, namun melalui energi kuat yang tertinggal di dalamnya, campuran tak terhitung banyaknya roh terkutuk, dendam, dan harapan, ia tahu betul bahwa benda itu adalah senjata pemusnah luar biasa. Jika digunakan dengan tepat, di masa depan armor itu dapat memainkan peran yang sangat besar. Di sisi lain, Zhou KR juga sedang meneliti kapan tepatnya kesadaran spiritual muncul dalam proses pertumbuhan embrio manusia. Dengan kata lain, kapan pecahan eter dari dimensi tinggi memasuki tubuh biologis di dunia materi. Jika penelitian ini berhasil dipahami dengan jelas, maka di masa depan mungkin ada kesempatan untuk secara besar-besaran menyusup celah sistem, mencuri kekuatan dari dimensi eter. Selain Zhou KR, yang lain pun tidak menganggur. Yang Xin harus melakukan perencanaan menyeluruh terhadap wilayah Kekaisaran Wuluan yang begitu luas. Dunia bawah tanahnya yang raksasa harus dibagi secara rasional menjadi wilayah bagi 6 distrik utama, dengan dirinya menempati posisi terbaik. Selain itu, ia juga harus memikirkan bagaimana cara memodifikasi dunia bawah tanah tersebut agar bisa menjadi tempat tinggal yang layak bagi manusia. Sebuah proyek jangka panjang yang tidak mungkin selesai dalam waktu singkat. Sementara itu, Lu Keran bahkan lebih sibuk lagi. Setelah perang besar terakhir, lebih dari 20.000 makhluk mekanik mengalami kerusakan. Itu semua adalah bayi kesayangan Lu Keran. Meskipun perang telah dimenangkan, ia tetap merasa sangat sedih melihat kehancuran tersebut. Kini, ia memimpin sekelompok besar makhluk mekanik pekerja untuk segera melakukan perbaikan dan sekaligus peningkatan. Ya, peningkatan kemampuan. Dulu, Zhang Yi kekurangan sumber energi. Meskipun ada bahan seperti batu asal, Yuan Stone, namun mereka tetap harus menggunakan bahan bakar fosil dalam jumlah besar untuk kebutuhan tenaga. Karena keterbatasan energi itu, performa makhluk mekanik tidak dapat dimaksimalkan. Namun sekarang, setelah merebut sumber daya Kekaisaran Wuluan, Zhang Yi telah menguasai kekayaan dalam jumlah astronomis. Ia tentu tidak akan pelit mengalokasikan sumber daya untuk mesin-mesin perangnya. Lu Keran berencana meningkatkan seluruh modul energi mereka agar dapat mencapai kekuatan tempur terbaik. Menurut perkiraannya, 50.000 makhluk mekanik itu, jika mendapat pasokan energi penuh, masing-masing akan memiliki kemampuan tempur setara dengan makhluk asing berkekuatan lebih dari 9.000 poin. Membayangkan pemandangan 50.000 makhluk mekanik sekelas kapten menyerbu secara bersamaan saja sudah membuat Zhang Yi merasa sangat bersemangat. Oleh karena itu, ia mendorong Lu Keran untuk bekerja sebaik mungkin dan tidak perlu mengurus hal-hal lain untuk sementara waktu. Sedangkan Yang Xia, Zhou Haimei, dan yang lainnya bertugas membantu mereka dengan menyiapkan makanan bergizi yang lezat agar stamina mereka tetap terjaga. Perlu disebutkan, kekuatan kemampuan. Yang Xia kini telah mencapai batas tingkat delta. Masakannya tidak hanya lezat, tetapi juga memiliki efek seperti stimulan militer. Makanan itu bisa membuat orang tetap terjaga dan bekerja tanpa merasa lelah, bahkan tanpa efek samping sedikit pun. Benar-benar seperti artefak khusus sapi dan kuda pekerja. Jika ada yang bisa dibilang menganggur, mungkin hanya Xu Pangzi dan Li Yangyang. Namun, Zhang Yi juga tidak mengharapkan si gendut itu bisa membantu dalam urusan besar. Mereka berdua bersama Paman Yu hanya bertanggung jawab menjaga operasional harian kota Tianhai dan mengurus hal-hal kecil. Dalam waktu berikutnya, seluruh negeri Huaxu berada dalam masa damai dan makmur, tanpa peperangan. Zhang Yi membagikan sebagian besar sumber daya luar angkasa yang melimpah kepada setiap distrik sesuai kesepakatan. Meskipun bagi Zhang Yi itu hanya sebagian kecil dari kekayaannya, ke-6 distrik tetap harus mengirimkan kereta salju raksasa dan pesawat angkut besar tipe FR-37 berkali-kali untuk memindahkannya. Selama 2 minggu penuh, lalu lintas di Blizzard City tidak pernah berhenti. Bandara pun beroperasi siang dan malam tanpa jeda. Akhirnya semua barang berhasil diangkut kembali. Lalu, apa yang dilakukan Zhang Yi saat itu? Ia mengurung diri di ruang bawah tanah terdalam dari benteng Tianhai.
Dalam ruangan bawah tanah yang luas itu, ia menutup diri sepenuhnya. Kini ia akhirnya memiliki waktu untuk melepaskan diri dari kondisi perang. Barulah setelah semuanya usai, Zhang Yi menyadari bahwa tubuhnya terus bergetar selama beberapa hari penuh. Bukan karena takut, melainkan karena terlalu bersemangat. Ia telah menghadapi dan mengalahkan seorang musuh sekelas ksatria, dan selama pertarungan melawan Zheng Lo itu, ia baru benar-benar memahami betapa menakutkannya seorang makhluk asing yang mewarisi ingatan peradaban kuno dan memiliki kekuatan tingkat tinggi. Bagaimana cara mereka bertarung, serta bagaimana mereka mengendalikan kekuatan mereka. Semuanya jauh melampaui pemahamannya. Zhang Yi sama sekali tidak meragukan bahwa jika mereka berada pada tingkat kekuatan yang sama, dan jika ia tidak memiliki tubuh manusia milik Ling serta armor iblis, maka satu-satunya hal yang bisa ia lakukan hanyalah melarikan diri. Pertempuran itu membuatnya mendapat banyak pencerahan. Ia memutar ulang rekaman pertempuran dari sistem intelijen armor iblisnya berulang kali, mengamati setiap gerakan Zheng Lo dengan cermat. Ia memperhatikan kapan lawannya menyerang, bagaimana ia mengontrol kekuatan, serta ketepatan waktu setiap aksi. Ruang bawah tanah yang luas itu gelap gulita tanpa penerangan. Di tengah ruangan seluas ribuan meter persegi itu, Zhang Yi duduk bersila di bawah satu-satunya cahaya lampu yang menyorot ke arah lantai, membentuk lingkaran cahaya di sekitarnya. Di depannya, layar proyeksi raksasa menampilkan sosok Zheng Lo dalam ukuran ratusan inci. Setiap gerakan otot dan setiap serangan tampak begitu jelas. Zhang Yi menatap bayangan musuh tangguh itu dengan penuh rasa hormat. Pada saat yang sama, tangan kanannya yang terbungkus senjata Shenlian mulai berubah perlahan. Kekuatan kegelapan mengalir keluar dari tubuhnya, diserap dengan rakus oleh Shenlian. Senjata setengah mekanik itu, yang dibuat berdasarkan pedang dari pohon baus, memiliki kemampuan untuk berubah ke berbagai bentuk sesuai kehendak. Suara rantai berderak. Dalam video, rantai Fuji milik Zheng Lo menyebar menutupi langit. Sementara di dunia nyata, suara rantai yang sama juga bergema di sekitar Zhang Yi. Suara rantai berderak. Rantai hitam dari Shenlian menjulur keluar, melilit lengannya dan menjalar ke jari-jarinya. Rantai itu berputar, melingkar, memadat menjadi duri tajam, berubah-ubah mengikuti kehendak sang pemilik. Zheng Lo, rantaimu sekarang milikku. Zhang Yi merasa mendapat pencerahan yang luar biasa. Ia mengangkat tangan kanannya, menatap rantai hitam yang mengalir di atas kulitnya seperti air, dan tersenyum tipis. Kerajaan Huaxu berhasil mengalahkan Kekaisaran Wuluan. Dari masa persiapan hingga akhir peperangan, waktu setengah tahun berlalu begitu saja. Seluruh dunia sebelumnya memperhatikan dengan seksama setiap gerak-gerik kerajaan Huaxu. Namun, yang mereka lihat hanyalah pasukan Huaxu yang berlatih keras dan memperkuat diri. Tidak ada seorang pun yang menyaksikan mereka melancarkan serangan besar-besaran dari arah Laut Timur. Bahkan pertempuran yang berakhir pada malam itu pun berlangsung dalam diam. Karenanya, tak seorang pun tahu apa yang sebenarnya terjadi di kerajaan Huaxu. Banyak negara beranggapan bahwa kerajaan Huaxu pada akhirnya tetap tidak sebanding dengan kekuatan Kekaisaran Wuluan, sehingga memilih untuk menahan diri dan tidak ikut campur. Dunia ini tidak pernah bergerak sesuai dengan kehendak seseorang. Selagi pasukan Huaxu menajamkan pedang dan menyiapkan diri untuk perang, di berbagai penjuru dunia pun terjadi kisah-kisah yang tak kalah hebat. Tak lama setelah Zhang Yi dan kelompoknya kembali, di Eropa Timur, di tanah kerajaan Britania, sang mantan kerajaan matahari tak pernah terbenam. Para pahlawan perang mereka pun pulang dari medan pertempuran. Dipimpin langsung oleh Raja Arthur, seluruh pasukan ksatria meja bundar untuk ketiga kalinya melakukan ekspedisi ke reruntuhan Atlantis yang terletak di bawah laut dalam. Namun kali ini, kepulangan mereka jauh lebih menyedihkan dibandingkan ekspedisi sebelumnya. Selain 12 anggota ksatria meja bundar, pemimpin mereka Raja Arthur Pendragon dan penyihir agung Merlin, sebagian besar prajurit luar biasa lainnya telah gugur di medan perang. Bahkan Raja Arthur sendiri kehilangan satu lengannya, dan zirahnya hancur nyaris tak berbentuk. Namun, meski tubuh mereka penuh luka, tidak satu pun dari mereka tampak murung atau kecewa. Sebaliknya, di wajah mereka terlukis kebanggaan yang tulus.
karena dalam ekspedisi kali ini, mereka berhasil menembus hingga lapisan ketiga reruntuhan Atlantis. Dan untuk pertama kalinya pula, mereka menghadapi makhluk raksasa dari kedalaman lautan Atlantis. Seekor ular laut raksasa dengan kekuatan setara uskup agung. Seluruh kekuatan kesatria meja bundar dikerahkan, dan pada akhirnya mereka berhasil memaksa makhluk itu mundur. Meski tidak berhasil membunuhnya, hasil itu sudah cukup untuk membuat mereka merasa bangga. Raja Arthur kembali ke istananya dan duduk di atas singgasananya yang berhias beludru merah. Begitu tiba, Merlin segera memerintahkan Departemen Medis untuk mengirimkan para penyembuh terbaik dari kalangan manusia istimewa, guna memulihkan lengan Raja Arthur yang patah. Meskipun di antara ksatria meja bundar terdapat sosok seperti ksatria suci Agravain, kekuatan mereka telah banyak terkuras dalam pertempuran kali ini. Agravain sendiri hampir mengorbankan seluruh kekuatannya demi melindungi rekan-rekannya agar tetap hidup. Ekspedisi ke laut dalam berlangsung selama 3 bulan, dengan persediaan terbatas. Setelah logistik mereka habis, satu-satunya pilihan adalah mundur. Tak lama kemudian, tim medis datang dan mulai memeriksa kondisi setiap anggota ksatria meja bundar. Ketika pelindung dada milik ksatria pemberontak Mordred dibuka, para penyembuh yang melihatnya langsung menghirup napas panjang karena terkejut. Di dada Mordred tertancap dalam sebuah cakar panjang. Cakar itu tertahan oleh otot-ototnya, sehingga darah yang mengalir tidak banyak. Namun jika dicabut begitu saja, darahnya pasti akan memancar deras. Cepat, gunakan kemampuan untuk menyegel pembuluh darah di sekitar luka. Baru setelah itu cabut benda asingnya. Wajah Mordred tampak pucat, namun ia hanya duduk diam di kursinya, membiarkan para penyembuh bekerja. Raja Arthur, meski terluka, tetap duduk di atas tahtanya dengan tenang. Di wajahnya tersungging senyum ringan yang penuh wibawa. Di sampingnya berdiri seorang pria paruh baya berpakaian rapi, mengenakan setelan jas elegan dengan rambut tersisir sempurna. Ia berdiri dengan kedua tangan di belakang. Wajahnya menampilkan senyum sopan khas bangsawan saat menatap Raja Arthur. Dia adalah pamannya, Sebas Lewent, Menteri Dalam Negeri Britania, dan salah satu tokoh berpengaruh di pemerintahan kerajaan itu. Arthur, bagaimana keadaan tubuhmu? Sebas bertanya dengan nada ramah. Di balik mata biru dinginnya ada sedikit perhatian, meski sikapnya tetap terasa berjarak. Aku baik-baik saja. Bahkan akan menjadi lebih baik, jawab Raja Arthur dengan senyum ringan. Ia membiarkan para perawat menyuntikkan berbagai obat ke tubuhnya. Sementara itu, di bawah penyembuhan dari seorang manusia istimewa tingkat tinggi, lengan yang patah itu mulai tumbuh kembali. Daging baru muncul dari ujung yang putus, darah muncrat keluar. Pemandangan itu begitu mengerikan, hingga siapapun yang lemah mentalnya bisa langsung pingsan. Namun, ekspresi Raja Arthur tetap tenang. Selama 4 tahun peperangan, luka bukan hal baru baginya. Rasa sakit sudah menjadi teman yang akrab. Meski begitu, proses regenerasi daging bukan hal mudah. Ritual penyembuhan yang tampak mengerikan ini setidaknya berlangsung selama 10 menit. Tatapan Sebas sedikit berubah. Kekuatanmu tampaknya meningkat lagi, tanyanya dengan nada penuh makna. Raja Arthur tersenyum. Paman Sebas, selama aku tak ada beberapa bulan ini, apa yang terjadi di luar sana? Ada kabar dari kerajaan Huaxu? Kekalahan dari Zhang Yi dahulu masih membekas kuat di hati Arthur, membuatnya sangat memperhatikan setiap pergerakan musuh lamanya itu. Sebas menjawab dengan tenang. Kerajaan Huaxu tidak menunjukkan banyak perubahan. Dalam hampir 5 bulan terakhir, Kekaisaran Wuluan terus melakukan gangguan kecil terhadap mereka. Namun pihak Huaxu hanya membalas 1 kali, dengan mengirimkan beberapa mayat jenderal perak dari Kekaisaran Wuluan yang telah dikalahkan oleh Chaos. Sejak saat itu, ketegangan di antara kedua pihak mereda. Hingga hari ini, belum ada konflik baru yang muncul. Raja Arthur bersandar pada singgasananya dan menghela napas panjang. Jadi, Chaos telah berhenti bertarung selama setengah tahun penuh. Nada suaranya terdengar sungguh menyesal, seolah ia benar-benar merasa sayang terhadap Zhang Yi. Bagi kaum manusia istimewa, hanya ada 2 cara untuk meningkatkan kekuatan. Pertama, melalui eksplorasi batin, menggali potensi diri,
Namun metode ini memiliki batas. Kedua, dengan terus memburu dan mengalahkan manusia istimewa lain yang kuat, lalu merebut kekuatan inti mereka. Begitu seseorang berhenti bertarung dan berhenti menaklukkan, kekuatannya pun akan berhenti berkembang, tidak peduli seberapa jenius dirinya. Sebas menatapnya. Lalu bagaimana denganmu? Aku. Raja Arthur tersenyum santai, menopang wajahnya dengan tangan kiri yang tersisa. Saat ini kekuatanku sudah mencapai 42.000 poin, setara dengan manusia istimewa tingkat uskup hitam. Selama setengah tahun itu, ketika Zhang Yi sibuk dengan perang melawan Kekaisaran Wuluan dan menghadapi mata iblis, Raja Arthur pun tidak berdiam diri. Atlantis dan lautan luas di sekitar Eropa telah menjadi ladang buruannya. Sebagai seorang jenius tingkat puncak, kekuatannya terus meningkat secara stabil. Jika kami bertemu lagi, ucap Arthur pelan dengan nada penuh keyakinan. Mungkin kali ini dia bukan lagi tandinganku. Sebuah pikiran terlintas di benaknya. Haruskah ia pergi menantang Zhang Yi lagi untuk menghapus rasa malu masa lalu? Namun segera ia menggeleng pelan. Sekarang kerajaannya sedang berada dalam ancaman besar. Tak pantas rasanya memanfaatkan kelemahan orang lain. Selain itu, perlengkapannya jauh lebih baik dariku. Itu tetap menjadi masalah. Sebas menanggapi langsung, dan itu memang masalah utamamu. Senyum tipis muncul di bibir Raja Arthur. Paman Sebas. Kalau hanya soal perlengkapan. Senyum Arthur berubah penuh percaya diri. Kali ini, saat ke Atlantis, aku juga tidak pulang dengan tangan kosong. Nada suara Raja Arthur terdengar sangat santai. Setelah menjalani ekspedisi panjang selama beberapa bulan di dunia bawah laut dan berhasil memasuki reruntuhan peradaban kuno yang telah lama hilang, ia memperoleh banyak harta karun misterius. Barang-barang peninggalan dari peradaban super purba itu membuat kekuatannya meningkat dengan sangat cepat. Kini, ia telah mencapai tingkat uskup hitam, yang merupakan salah satu tingkatan tertinggi di ranah manusia. Dalam waktu ke depan, aku masih akan terus tumbuh lebih kuat. Aksi berikutnya di Atlantis akan dimulai sebulan lagi, ujar Raja Arthur dengan penuh keyakinan. Sebas mengerutkan kening. Sebegitu cepatnya? Raja Arthur menjawab, sekarang adalah waktu terbaik. Jika kita melewatkannya, mungkin kesempatan berikutnya baru datang setelah waktu yang sangat lama. Entah mengapa, kali ini perjalanan mereka menuju Atlantis terasa sangat lancar. Berdasarkan perkiraan awal, setelah mereka menembus tingkat ketiga reruntuhan Atlantis, seharusnya mereka akan menghadapi makhluk laut yang sangat kuat. Namun kenyataannya, kali ini mereka hanya bertemu seekor monster laut dengan kekuatan setara seorang uskup. Raja Arthur samar-samar merasa bahwa mungkin sesuatu telah terjadi, sehingga pasukan penjaga mereka menjadi longgar dan tidak waspada. Karena itu, ia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk terus memperkuat dirinya, hingga ia berhasil menaklukkan seluruh reruntuhan Atlantis. Sebas menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri tegak sebelum perlahan berkata, namun, sekarang ada satu masalah besar yang ada di depan mata kita. Raja Arthur memandangnya dengan rasa ingin tahu. Masalah apa? Saat ini, Britania adalah salah satu negara terkuat di dunia. Meskipun kekuatan keseluruhannya masih sedikit di bawah dua negara adidaya, Columbia dan Huaxu, sebagai negara besar yang telah lama berdiri, kekuatan industrinya sangat tangguh, dan pasukan kesatria meja bundarnya termasuk dalam jajaran unit tempur luar biasa di dunia. Nyatanya, tidak ada satupun negara yang berani menyerang mereka. Dari sisi kekuatan, bahkan Asgard di seberang lautan pun masih kalah satu tingkat dari mereka. Tentu saja, tekanan yang dihadapi oleh Asgard, bagian dari aliansi Eropa, jauh lebih besar. Bagaimanapun juga, wilayah mereka berdekatan dengan tahta suci Vatikan, di utara berhadapan dengan kuil para dewa Fremons, dan di timur terdapat Kekaisaran Kudon, yang dipimpin oleh Panglima Saladin. Sebas tidak langsung menjawab, tetapi mengeluarkan selembar kertas terlipat dari sakunya, lalu menyerahkannya kepada Raja Arthur. Raja Arthur menerima kertas itu, dan Sebas membantunya membukanya. Lihatlah ini. Kertas itu tampak hitam putih,
Meskipun sebenarnya berwarna, hanya saja gambar di dalamnya memang memiliki nuansa abu-abu gelap. Raja Arthur menatapnya. Itu adalah gambar pembesaran permukaan bulan. Dengan jelas terlihat bahwa di salah satu sisi bulan terdapat celah besar, seolah-olah sebongkah besar permukaannya akan segera terlepas dan jatuh. Raja Arthur mengernyit. "Ini di mana?" "Di bulan," jawab Sebas sambil menunjuk ke langit. "Tepat di atas kepala kita." Kening Raja Arthur berkerut lebih dalam. "Jangan bilang padaku kalau retakan ini benar-benar ada." Sebas mengangkat bahu. Sejak hari kiamat datang, kebanyakan orang lebih memusatkan perhatian pada bumi di bawah kaki mereka dan jarang menengadah ke langit. Kalau bukan karena ada yang mengingatkan kami, mungkin kami juga tidak akan menyadarinya. Raja Arthur bertanya, "Siapa yang mengingatkan kalian?" "Miwaidebrat. Saat kau tidak ada, mereka langsung memberitahuku. Menurut mereka, jika bongkahan batu bulan sebesar itu terlepas, gaya gravitasi bisa saja menariknya langsung ke planet tempat kita hidup. Pecahan sebesar itu cukup untuk mengulang bencana yang terjadi puluhan juta tahun lalu. Akibatnya akan jauh lebih mengerikan daripada datangnya zaman es." Raja Arthur menatap foto di tangannya dalam diam. Sementara itu, para ksatria meja bundar yang berada di bawah juga mendengar percakapan mereka, dan wajah mereka tampak dipenuhi kecemasan. Bulan retak? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Bahkan dengan bom Death of Love pun, tidak mungkin menghancurkannya. Jangan-jangan di permukaan bulan ada peradaban kuno yang sangat kuat. Para ksatria mulai berbisik-bisik. Merlin melangkah mendekat ke arah dua orang itu, melirik sekilas gambar di tangan Raja Arthur, lalu berkata, "Retakan ini tampak seperti berasal dari dalam. Kekuatan dari luar tidak mungkin menimbulkan luka seperti ini." Raja Arthur berkata, "Maksudmu, di dalam bulan mungkin ada peradaban kuno. Tapi mengapa mereka justru ingin menghancurkan bulan itu sendiri?" Merlin menundukkan kepala, mengambil 2 napas panjang, lalu perlahan berkata, "Mungkin saja sesuatu yang disegel di dalam bulan akan segera membebaskan dirinya dari segel itu." Kata-kata itu membuat Raja Arthur tidak lagi bisa tenang. Lengannya sudah pulih, meski warnanya masih tampak seperti bagian yang disambung, namun tak mempengaruhi penggunaannya. Ia mengepalkan tangan dan berkata dengan nada berat, "Kau ingin mengatakan, di dalam bulan ada dewa raksasa Druk?" Seiring terungkapnya kebenaran sejarah sedikit demi sedikit, banyak kekuatan besar di dunia kini telah mengetahui kisah tentang 7 dewa raksasa kuno dari ras Druk. Mereka adalah makhluk yang demi bertahan hidup, sanggup menelan apapun. Mereka bisa memakan tanah, meminum magma, dan meski disegel di dasar laut yang gelap abadi, mereka tetap abadi. Bahkan Sang Pencipta pun, dengan kekuatan sesuai aturan ciptaannya, tidak mampu melenyapkan ras ini sepenuhnya. Selama miliaran tahun, 7 iblis terkuat yang tersisa dari ras itu telah menjadi mimpi buruk bagi seluruh makhluk di dunia materi. Begitu mereka terbangun, setiap ras akan menuju kehancuran. Satu-satunya ras yang pernah benar-benar mengalahkan mereka hanyalah bangsa dewa kuno, kaum Ihen. Namun, bahkan mereka hanya mampu menyegel dan menindas kaum Druk, tidak benar-benar membunuh mereka. Generasi berikutnya pun gagal memusnahkan Druk. Justru perlahan-lahan mereka sendiri menuju kepunahan. Beberapa orang bahkan percaya bahwa apa yang disebut kepunahan besar sebenarnya adalah tindakan Sang Pencipta untuk menahan ras Druk, dan ras lain hanyalah korban sampingannya. Aku dengar pihak gereja pernah melakukan satu upaya penyegelan dan berhasil mengurung Mammon, salah satu dari 7 dosa besar. Artinya, 7 dosa itu belum sepenuhnya terbebas. Kita masih punya kesempatan untuk menyegelnya kembali. Bukan begitu? Tanya Raja Arthur pada keduanya. Sebas menjawab, "Siapa yang tahu? Sejarah sudah terputus. Kini kita hanya bisa menebak lewat potongan kisah mitologi yang tersisa. Tapi kita hampir tidak punya pilihan lain. Karena harga dari sebuah kegagalan bukan sesuatu yang bisa kita tanggung. Britania belum pernah mempersiapkan bunker bawah tanah yang layak. Tempat perlindungan dangkal yang hanya berada beberapa ribu meter di bawah tanah sama sekali tak berguna untuk menghadapi dampak sebesar ini.